Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setahun invasi Rusia ke Ukraina. Invasi yang dimulai 24 Februari 2022 mendapat kecaman begitu banyak dari dunia internasional. Namun uniknya, warganet Indonesia justru bersimpati kepada Rusia. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada beberapa alasan mengapa warganet Indonesia bersimpati kepada Rusia. Invasi Amerika di Irak bulan Maret 2003 adalah salah satu dari kebijakan George Bush yang syarat dengan agenda-agenda tersembunyi. Fitnah besar pun dirancang. Irak didengung-dengungkan seolah-olah mempunyai senjata pemusnah massal, senjata biologi yang menakutkan dunia. Alasan menjadikan Irak menjadi negara demokratis lebih terbuka adalah kemasan manis, yang masyarakat dunia pun tahu kalau itu hanya sebuah alasan untuk mencari pembenaran. Tak hanya sampai di situ, Saddam Hussein digambarkan sebagai sosok yang dekat dengan terorisme dan erat kaitannya dengan jaringan Al-Qaeda. Sebuah alasan palsu yang dijadikan dalih bagi sang koboi untuk memberangus Irak. Tetapi masyarakat dunia pun tahu, hati nurani umat manusia di seluruh dunia tidak dapat dikelabuhi, bahwa semua itu adalah dendam sang koboi George Bush yang ingin memenuhi syahwat, ambisi, dan mengeruk keuntungan materi maupun hegemoni politik, ekonomi, dan militer. Amerika Serikat membuat negara Irak terpuruk, dan usaha-usaha Amerika ini memuluskan saudara kandungnya Israel lebih bertaring di dunia Arab. Dan apa yang digambar-gemborkan Amerika menjadikan Irak lebih demokratis dan terbuka tidak terbukti. Kehidupan negara Irak tidak lebih baik dari ketika Saddam Hussein berkuasa. Dunia mencatat sandiwara Amerika atas Irak dan dunia Arab pada umumnya adalah sejarah kelam yang tak terlupakan. Sosok Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap sebagai sosok idola masyarakat Indonesia. Publik Indonesia rindu sosok yang gagah dan tegas. Sosok Vladimir Putin tanpa disadari mengantarkan masyarakat Indonesia pada nostalgia presiden yang gagah dan tegas ala Presiden Soekarno. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi. Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik berani dan konfrontasi. tampan. Bagaimana Presiden Soeharto tampil di tengah konflik dan kecamuk perang Bosnia, Serbia, Herzegovina, di mana para pemimpin dari negara-negara lain tidak berani berkunjung ke Bosnia. Namun, Presiden Soeharto malah hadir di tengah konflik tanpa memakai rompi anti. Gagah dan berani, sehingga dititipkan kerinduan itu dengan mengidolakan Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia bersahabat dengan Islam. Fakta bahwasanya Islam terbesar di Eropa adalah di Rusia. Hal itu dikarenakan pemerintah Rusia memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perkembangan Islam. Islam saat ini tersebar di seluruh distrik federal Rusia di kota Moskow. Di kota Moskow, sebagai distrik federal pusat terdapat Masjid Katedral Moskow, masjid terbesar di ibu kota Rusia. Tak hanya sampai di situ, Masjid Katedral Moskow sebagai pusat kegiatan dan gerakan organisasi-organisasi Muslim Rusia, seperti Dewan Mufti Rusia dan Dewan Agama Muslim Federasi Rusia, di mana keduanya dipimpin oleh Syekh Rafil Gainuddin selama 30 tahun terakhir. Bahkan, pemerintah Putin merekonstruksi masjid tersebut secara besar-besaran menjadi masjid termegah di Eropa. Diresmikan 23 September 2015, dihadiri oleh Putin, Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Mufti Besar Rusia Syekh Rafil Gainuddin, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Gak tanggung-tanggung, masjid yang dibangun sejak 1904
Total luasnya adalah 18,9 ribu meter persegi dan bisa menampung lebih dari 10.000 jamaah. Rusia juga pernah menjadi tuan rumah Forum Rusia Islamic World Strategy Vision. Forum yang berupaya meningkatkan hubungan berbasis kepercayaan antara Moskow dan anggota Organisasi Konferensi Islam. Dalam pertemuan itu, Putin dalam sambutannya secara tulus mengatakan agar negara-negara yang terlibat dalam forum itu membangun saling pengertian dan menumbuhkan kepercayaan agar terjalin hubungan yang harmonis dan serasi. Lagu Iwan Fals, "Kemesraan ini janganlah cepat berlalu," adalah perumpamaan yang pas kalau kita ingin mencari perumpamaan hubungan antara Rusia dan Jakarta. Di awal kemerdekaan, ketika Republik Indonesia belum mempunyai teknologi militer yang handal, Republik Indonesia harus menghadapi usaha-usaha kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Rusia yang ketika itu masih Uni Soviet membantu Indonesia dengan mengirimkan kapal perang untuk Indonesia. Bahkan Soekarno meminta agar Uni Soviet membantu pembangunan stadion di Jakarta untuk menyongsong Asian Games yang keempat pada tahun 1962. Perdana Menteri Nikita Khrushchev hadir dengan membawa para insinyur dan teknisi pada pemasangan tiang pancang pertama 8 Februari 1960. 24 Agustus 1962, stadion yang diberi nama Gelora Bung Karno resmi dibuka dan Indonesia punya nama besar di mata dunia. Sukses menyelenggarakan Asian Games yang keempat 1962 dengan stadion megah yang sejajar dengan negara-negara maju. Setelah Belanda enggan menyerahkan Papua, Republik Indonesia bertindak sangat keras. Perusahaan-perusahaan Belanda banyak diambil alih, kemudian Angkatan Perang RI diperkuat lagi. Operasi Trikomando Rakyat atau Trikora, pembebasan Irian Barat didengungkan. Setelah Amerika yang blok barat tak bisa diharapkan dalam mendapatkan persenjataan canggih untuk menghadapi Belanda di Papua, maka setelah Januari 1961, blok timur adalah tempat berpaling yang melegakan Indonesia di awal era 1960-an. Uni Soviet, kolega blok timur, lebih bisa diharapkan untuk mendapatkan senjata canggih daripada Amerika. Itulah alasan-alasan mengapa masyarakat Indonesia bersimpati kepada Rusia. Semoga hubungan negara Indonesia dengan Rusia semakin cemerlang ke depannya. Dan dunia internasional tidak gagal paham terhadap warganet Indonesia.